Spirit of Indonesia. Smart FM Radio Talk. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan pagi hari ini langsung kita buka ya inspirasi bisnisnya bersama-sama dengan sosok yang akan berbagi bersama dengan kita mengenai kemajuan teknologi yang ternyata ini adalah hasil karya anak bangsa Indonesia. Saya ingin mengajak Anda untuk berkenalan dengan sosok Pak Tanto Suratno. Saat ini beliau merupakan Direktur Bisnis dan Sales Telkom Sigma yang beliau sudah memimpin tim ini sejak 2019 ya. Berarti ini baru, berarti nanti kita minta traktir ya. Ada traktirannya buat Anda pagi hari ini ya. Nanti kami akan umumkan traktirannya itu apa. Sebelumnya Pak Tanto mengemban amanah sebagai Deputy Executive General Manager IT Development di Telkom Indonesia selama 3 tahun ya. Dan setelah menyelesaikan program Magister Science dari University of Plymouth UK di tahun 98. Wah, ini saya masih TK ini ya. Kemudian Pak Tanto memulai kontribusinya bersama Telkom Group dan telah memiliki pengalaman di bidang IT selama 20 tahun. Wow, lama sekali, ini waktu yang sangat-sangat panjang yang pada akhirnya ya ini berhasil menghadirkan solusi buat kita semuanya Smart Listener yang memang semuanya diajak ya, dipaksa, dipush oleh pandemi COVID-19 untuk bertransformasi digital. Selamat pagi Pak Tanto. Selamat pagi. Salam kenal. Aduh, seneng banget. Baru pertama kali kenalan, pas kemudian kita mau merayakan kehadiran Flow Cloud juga pagi hari ini kita mau mentraktir Smart Listener. Nanti saya umumkan ya traktirannya apa ya. Ini baru pertemuan pertama loh udah ditraktir. Gimana pertemuan yang kedua nanti Smart Listener ya. Kami akan membahas mengenai Flow Cloud, solusi transformasi digital punyanya Indonesia. Sekali lagi, Flow Cloud, solusi transformasi digital punyanya Indonesia. Ketika saya diajak menyiapkan ini Smart Listener, saya tuh merasa amazing gitu. Ini beneran ini punya Indonesia nih gitu ya. Boleh dibilang bener ya, awalnya nggak percaya, tapi kemudian begitu kemarin persiapan, oh iya beneran emang orang Indonesia asli gitu ya. Bangga banget ya. Nah, Smart Listener ada hadiah yang akan kami berikan totalnya senilai Rp1.000.000 kepada Anda dalam bentuk e-wallet. So, kepada 5 orang pagi hari ini yang berbagi bersama dengan kami, Anda akan kami pilih ya untuk menjadi pemenangnya. Pertanyaan awalnya dan nanti bisa Anda sambung dengan pertanyaan Anda tentang Flow Cloud ya. Anda bisa share nggak sih ke kami apakah Anda cukup aware dengan cukup aware dengan Telkom. Nah, kalau Anda aware dengan Telkom, apa sih produknya yang sering sekali Anda pakai? Langsung dikirim dari sekarang, sambil nanti Anda boleh ajukan juga pertanyaan berkaitan dengan Flow Cloud. Anda bisa pergunakan WhatsApp kami di 0812 11 12 959 dan juga YouTube channel Smart FM. Pak Tanto, kita langsung ya. Boleh Bapak jelaskan kepada kami situasi terkini, karena kan nggak dipungkiri ini karena pandemi COVID-19 ya, itu benar-benar memang dipaksa nih ya semua pelaku bisnis, mau kecil, mau menengah, mau yang imut, mau yang gede banget gitu kan, untuk bertransformasi digital. Tapi kondisinya sampai dengan saat ini nih, di bulan November inilah begitu ya, itu Bapak melihat bagaimana proses transformasi ini benar-benar memang terjadi masif banget atau bagaimana? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang dari kacamata transformasi digital, kita lihat ini sebagai dua sisi. Yang pertama, kita melihat ini dari kacamata Oke, sebentar Pak Tanto, supaya suara Bapak lebih terdengar kembali, boleh dibantu dulu oleh disentuh sedikit kabelnya. Oke, baik. Pak Tanto, suaranya Pak Tanto. Oke, siap. Nah, ini lebih bulat ya, lebih clear. Silakan. Pak Tanto, mungkin bisa diulang sedikit supaya kami bisa menangkap ya tentang kondisi terkini yang bisa Bapak update nih. Silakan. Di balik layar kondisi transformasi digitalnya. Dari situasi yang bisa kita amati, transformasi digital yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia khususnya ya. Kita bisa lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama,
ini merupakan challenge, tantangan bagi semua pelaku bisnis. Yang kedua merupakan opportunities tentunya. Oke. Nah, kenapa saya sebut sebagai challenge? Karena dengan adanya digital di mana-mana ini, pelaku bisnis mendapatkan situasi di mana kalau dia tidak berubah, dia akan tergilas oleh transformasi digital itu sendiri. Ada konsep atau ada istilah namanya terdisrupt atau mendisrupt. Ya. Mungkin teman-teman smart listener paham zaman waktu saya kecil dulu ada perusahaan namanya Fuji Film ya Pak? Fuji Film. Ya. Kodak waktu kita Tamasya suka bawa kamera. Sekarang udah nggak ada itu. Kenapa? Karena kita tidak perlu lagi Kodak atau Fuji. Semua pakai handphone. Ini sudah bisa. Bener. Itulah challenge kalau nggak mengikuti perkembangan teknologi akan tergilas oleh teknologi itu sendiri. Nah, di satu sisi ini merupakan opportunity, di mana kalau kita mampu mengikuti ombak dan gelombang disruption teknologi itu, kita bisa memanfaatkannya dan mengambil peluang bisnis. Smart listener pasti bisa melihat di mana-mana semua sudah menggunakan smartphone. Kalau kita bisa menjangkau keseluruhan masyarakat Indonesia yang sudah didominasi oleh penggunaan smartphone dan teknologi tersebut, kita bisa mengambil value dan ceruk bisnis yang bisa langsung memanfaatkan disruption digital ini secara mudah. Karena pasar kita juga demikian besarnya ya. Kalau dilihat dari jumlah penduduk kita ada 270 dan pasti ini karena pandemi nambah lagi ya jumlahnya ya. Karena kelahiran meningkat. Dan itu pandemi COVID ini bukan sekedar kita harus work from home. Betul. Tapi dengan adanya situasi kita harus bekerja dari rumah. Itu mendorong semua masyarakat, seluruh masyarakat termasuk pelaku bisnis harus berinteraksi dengan customer melalui sarana-sarana digital. Karena tidak bisa langsung, ya kan? Tantangannya adalah kita berhadapan dengan COVID ini. Tapi kan nggak mungkin nggak melakukan apa-apa. Kira-kira begitu ya, Pak Tanto ya. Baik, tadi Pak Tanto selain menyebutkan soal teknologi dan sebagainya, ombak juga ini, jangan-jangan Pak Tanto juga jago surfing kali ya, berselancar di ombak. Nanti kita sambung perbincangannya Smart Listener. Masih waktu yang banyak banget tersedia untuk Anda berbagi pagi hari ini. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami dan Anda bisa jawab pertanyaan kami, apa sih yang Anda ketahui atau produk apa yang sudah Anda pakai dari Telkom. Silakan dijawab ya ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat.
Solusi pengembangan bisnis bagi enterprise, small, medium business, dan startup hingga government dengan terobosan high-end technology yang mampu mengelola hybrid multi-cloud dengan level high capacity dan capabilities. Flow Cloud menawarkan produk dan solusi seperti compute, storage, network, security, dan database, serta berbagai software as a services atau SaaS yang mudah didapatkan dan diakses kapan dan di mana saja. Dapatkan layanan Flow Cloud sesuai kebutuhan Anda serta kemudahan pembayaran dengan debit maupun kartu kredit. Segera kunjungi website www.flowcloud.id. Sekali lagi, www.flowcloud.id. Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan deh untuk kesehatanmu. Ingat gak waktu kecil kita sering nyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Pandemi COVID-19 nyaris memporak-porandakan hampir semua bisnis karena keterbatasan operasional. Namun, kemajuan teknologi mampu membantu pengembangan bisnis di tengah situasi yang menekan sekalipun. Telkom Group menghadirkan Flow Cloud, sebuah platform digital one-stop cloud service, solusi pengembangan bisnis bagi enterprise, small, medium business, dan startup hingga government dengan terobosan high-end technology yang mampu mengelola hybrid multi-cloud dengan level high capacity dan capabilities. Flow Cloud menawarkan produk dan solusi seperti compute, storage, network, security, dan database, serta berbagai software as a services atau SaaS yang mudah didapatkan dan diakses kapan dan di mana saja. Dapatkan layanan Flow Cloud sesuai kebutuhan Anda serta kemudahan pembayaran dengan debit maupun kartu kredit. Segera kunjungi website www.flowcloud.id. Sekali lagi, www.flowcloud.id. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart FM Radio Talk. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda menyimak kami pagi hari ini. Nggak nyangka ya kami bersiaran di Jakarta, ini juga Anda simak di berbagai tempat di luar Jakarta. Terima kasih, kami membahas mengenai Flow Cloud, solusi transformasi digital punyanya Indonesia. Saya masih bersama-sama dengan Pak Tanto Suratno, beliau adalah Direktur Bisnis dan Sales Telkom Sigma sejak tahun 2019. Dan untuk Anda, kami mau traktir ya, buat pagi hari ini Anda yang bergabung bersama dengan kami, kita berikan kepada 10 orang nanti yang akan bergabung karena akan ada e-wallet yang akan kami bagikan kepada Anda yang menjawab pertanyaan kami. Siap-siap karena pertanyaannya akan segera berubah ya setelah penjelasan dari Pak Tanto ya berkaitan dengan flow ini. Pak, kalau tadi Bapak di sesi awal menyatakan bahwa ini peluang ya, kemudian juga sekaligus juga adalah tantangan. Nah, buat industri atau buat bisnis cloud bisnis sendiri di Indonesia kayak gimana? Ini memang besar banget ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Bisnis cloud ini memang sangat besar. Tapi sayangnya saat ini masih banyak didominasi oleh pemain global dan pemain asing yang tentunya ini kurang menguntungkan bagi kita sebagai pemilik bisnis dan pelaku bisnis pemilik dalam negeri. Tanah air ini ya, Pak Tanto ya. Betul. Pemain-pemain global melihat peluang di Indonesia ini cukup besar. Pelaku bisnisnya besar dan
sebagaimana dikenal Indonesia adalah emerging market yang sangat-sangat punya potensi dan seksi gitu. Nah, disinilah kita anak negeri pengen berkontribusi lebih dalam menggarap bisnis cloud ini di dalam negeri untuk negeri sendiri. Oke, jadi Smart Listener kita akan gali lebih dalam lagi tentang Flow Cloud supaya Anda juga artinya bisa mengikuti apa sih yang dibahas sama Pak Tanto nih, flow gitu ya. Ini bukan fla ya, flow ya. Kalau itu kan buat puding ya. Nah, Anda bisa klik websitenya di www.flowcloud.id ya, atau juga follow Instagramnya @flowcloud ya, itu untuk Instagram, YouTube, LinkedIn, kemudian juga Facebook dan juga Twitter. Pak, Flow Cloud ini apa? Nah, ini yang perlu Bapak jelaskan dan perkenalkan kepada kami semuanya, karena kalau nggak kenal nggak sayang, Pak. Silakan. Nah, Flow Cloud ini sebetulnya layanan IT yang berbasis internet, sehingga pelaku bisnis tidak perlu lagi belanja kebutuhan IT secara mandiri. Yang biasanya kalau pelaku bisnis harus beli komputer, beli server, beli website, atau bikin mobile apps gitu. Kita menyediakan layanan cloud yang dengan mudah pelaku bisnis hanya untuk membayar sewa saja. Nah, layanan yang kita sediakan ini memang berbasis teknologi terkini yang mampu menyediakan 3 keunikan dasar. Yang pertama, Flow Cloud ini layanannya tidak terbatas atau unlimited kita sebut. Kenapa? Karena Flow Cloud ini selain kita bangun atas kemampuan sendiri, kita juga menyiapkan suatu infrastruktur teknologi yang terhubung dengan pemain-pemain global tadi. Sehingga selain kita juga bisa mensuplai kebutuhan dan kapasitas untuk market yang ada di Indonesia, kita juga sudah siapkan jejaring yang mampu melayani ini secara global, tak terbatas. Dan yang kedua, tentunya harus kita siapkan suatu karakteristik yang reliable, tahan banting bahasa simpelnya gitu. Nah, dengan ketahanan atau reliability system yang cukup handal ini, kita menjaminkan pelaku bisnis untuk tidak khawatir tentang kesiapan dan operasional teknologi yang mendukung bisnis proses usahanya. Nah, yang ketiga tentunya cepat dalam konteks bahwa apa yang diminta oleh pelaku bisnis dapat dengan mudah kita sediakan secara instan. Ibaratnya memasak nggak perlu masak dari nol, sudah siap di meja, tinggal pilih yang mana, tinggal pakai, bayar sesuai dengan apa yang dipakai dan running. Sesimpel itu Flow. Jadi apa kaitannya antara Telkom dengan Flow Cloud ini? Nah, ceritain sedikit ini hubungannya apa sih gitu kan? Betul. Supaya ini memastikan yang tadi saya sebutkan sebagai karya anak bangsa itu di mananya begitu? Apakah Flow ini memang adalah produksi atau hasil dari anak bangsa yang memang ada di bawahnya Telkom atau bagaimana Pak Tanto? Silakan. Betul. Flow Cloud ini memang kita buat di salah satu anak usaha, anak perusahaan Telkom Group, yang difokuskan untuk menyediakan layanan teknologi IT bagi masyarakat pebisnis Indonesia, termasuk penyediaan data center, cloud, dan digital services. Nah, anak usaha Telkom Group ini kita sebut Telkom Sigma, dan dari Telkom Sigma lah lahir inovasi cloud dalam negeri ini yang kita namai Flow Cloud. Flow Cloud. Siap-siap nih pertanyaannya Smart Listener, segera saya rubah ya. Tadi sudah kita tanya apa yang Anda ketahui tentang Telkom, terus kemudian produknya apa saja. Sekarang pertanyaannya ya, disimak dan bisa segera Anda jawab, bisa pergunakan Instagram, WhatsApp ya, atau juga YouTube channel Smart FM. Pertanyaannya adalah apa inovasi yang dilahirkan oleh Telkom Sigma
Ya, Telkom Sigma ini adalah anak perusahaan dari Telkom tadi yang barusan dijelaskan oleh Pak Tanto. Semoga Anda beruntung karena Anda menyimak penjelasan dari Pak Tanto tadi. Pak Tanto tadi sudah menjelaskan mengenai tiga artinya value dasar yang dimiliki oleh Flow Cloud ini. Saya masih penasaran dan wah ini sebenarnya masih banyak banget yang ingin kita tanyakan. Apa itu kelebihannya tidak dimiliki oleh produk yang lain? Artinya unique selling-nya, yuk ya. Kemudian juga diferensiasinya, apakah ini hanya terbatas untuk perusahaan-perusahaan besar aja begitu? Nanti kita sambung di sesi berikutnya. Nggak kerasa ya udah 30 menit aja ya. Baik, tetap bersama dengan kami dalam perbincangan pagi hari ini yang mengajak Anda untuk membahas mengenai kehadiran Flow Cloud sebagai solusi untuk transformasi digital di Indonesia, punyanya Indonesia. Pandemi COVID-19 nyaris memporak-porandakan hampir semua bisnis karena keterbatasan operasional. Namun, kemajuan teknologi mampu membantu pengembangan bisnis di tengah situasi yang menekan sekalipun. Telkom Group menghadirkan Flow Cloud, sebuah platform digital one-stop cloud service, solusi pengembangan bisnis bagi enterprise, small, medium business, dan startup hingga government dengan terobosan high-end teknologi yang mampu mengelola hybrid multi-cloud dengan level high capacity dan capabilities. Flow Cloud menawarkan produk dan solusi seperti compute, storage, network, security, dan database, serta berbagai software as a services atau SaaS yang mudah didapatkan dan diakses kapan dan di mana saja. Dapatkan layanan Flow Cloud sesuai kebutuhan Anda serta kemudahan pembayaran dengan debit maupun kartu kredit. Segera kunjungi website www.flowcloud.id. Sekali lagi, www.flowcloud.id. Sebelum kita makan deh, cuci tanganmu dulu. Menjaga kebersihan deh, untuk kesehatanmu. Ingat gak, waktu kecil kita sering nyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Melihat kesalahan orang lain itu mudah dan lebih menarik ketimbang melihat diri sendiri. Sayangnya, kita sering terjebak dalam waktu yang berputar demikian cepat. Tak sempat berdiam, melakukan refleksi diri, apalagi berdoa meminta petunjuk sang pemilik hidup. Hidup tak udahnya seperti padang gersang yang kekurangan air. Sosial media sekarang kayak komik zaman dulu. Orang yang nggak membaca buku saja tidak bisa, tidak membaca Facebook, Twitter, dan Instagram. Luangkan waktu Anda setiap Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat, menyimak program Refleksi PGS bersama budayawan Indonesia, PGS, yang mengajak kita melihat ke dalam diri agar hidup bisa lebih bermakna. Disiarkan di 10 kota Smart FM, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan jaringan radio Sonora di Indonesia. Refleksi PGS, refleksi diri tanpa basa-basi. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM.
Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, Anda masih bersama-sama dengan kami di perbincangan pagi hari ini ya, dan Anda tengah menyimak perbincangan yang seru banget. Ini bicara tentang Flow Cloud sebagai solusi untuk transformasi digital ya, yang dimiliki oleh anak bangsa atau punyanya Indonesia. Ini buatan dari Telkom Sigma ya, dilahirkan untuk menjadi solusi untuk mengatasi bagaimana transformasi digital harus terjadi. Bayangkan kalau pelaku-pelaku UKM, pelaku bisnis ini nggak ada yang ngebantuin, gimana usahanya mau jalan ya. Sementara kita cukup lama diminta di rumah ya, stay di rumah, WFH karena PSBB ya Pak Tanto ya. Oke. Pak Tanto, kita sambung kembali dan tadi saya sempat bertanya kepada Anda semuanya, smart listener ya, apa sih nama layanan yang dilahirkan oleh Telkom Sigma ya, yang menjadi solusi untuk percepatan transformasi digital di Indonesia? Silahkan Anda boleh jawab ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Anda juga bisa pergunakan Instagram atau juga YouTube channel Smart FM. Saya sebelum ke Pak Tanto, karena ini banyak yang menyapa melalui Instagram, saya sebut sapa dulu ya secara cepat, boleh ya Pak Tanto ya? Boleh. Ada Makadia, kemudian ada Yustivi, ada Pak Tony Septianto, kemudian saya juga ingin menyapa Anda, ada akun Mandowonwa, kemudian juga Pak Ketut Martin ya, dan kemudian saya juga menyapa ada Pradahlan, ada Virus Yanaga, kemudian ada Pak Lukman, kemudian ada ada Ibu Santi, ada Rena, dan kemudian yang berikutnya lagi ada Pak Tony. Nah, terima kasih banyak ya Pak ya. Mau disebutin pasti lebih banyak lagi sekarang ini. Pak, kita sambung dulu ya, ngomongin tentang Flow Cloud ini sebagai solusi. Saya nggak nyangka ternyata Indonesia ini punya teknologi yang sedemikian tingginya begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi apa peran Flow Cloud ini ya di dalam membangun atau membantu peralihan ya transformasi digital ini. Perannya itu apa? Supaya ini pelaku UKM, kemudian para pebisnis ya di seluruh Indonesia itu bisa tahu. Dan kemudian ini ditujukan buat siapa? Nah, jangan-jangan nanti ada yang berpikir, jangan-jangan ini pasti untuk BUMN doang nih, perusahaan besar nih. Silakan Pak Tanto. Oke, terima kasih Mbak Ala. Jadi, smart listener, bahwa apa yang kita siapkan ini merupakan platform industri yang mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam bertransformasi dari bisnis manual, bisnis as usual gitu, ke bisnis yang sudah berbasis teknologi digital. Nah, platform ini memudahkan pelaku bisnis untuk me-online-kan proses-proses operasional yang ada di internal perusahaan untuk menjadi lebih efektif menggunakan teknologi IT. Nah, platform ini kemudian bisa menciptakan ide dan inovasi ke depan, tidak hanya dalam konteks merubah yang existing menjadi digital, tapi dengan sudah masuk ke digital, maka kita sediakan fasilitas mereka melakukan inovasi. Inovasi dari mana? Nah, dengan mereka sudah pindah ke digital, keseluruhan data-data bisnis, data-data customer, data-data operasional menjadi terlihat dan gampang untuk dianalisa. Nah, dengan data dan analisa itu semua, kita bisa menciptakan produk dan layanan baru dengan inovasi yang lebih bagus. Rangkuman dari ini semua memudahkan bagi pelaku bisnis untuk memahami customer. Itulah ujung dari bisnis. Dengan memahami customer lebih jeli, lebih tepat, dan lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh customer ini, ujungnya kita akan memberikan sesuatu yang sangat valuable bagi customer. Dan disitulah transformasinya terjadi. Jadi artinya gini, kita punya produk bagus, tapi kalau nggak banyak orang yang tahu, ya gimana gitu ya kan? Kita punya hasil dari misalkan Anda
pandai memasak begitu. Tapi kalau masakan Anda cuman yang tahu Anda doang, ya itu namanya nggak bisnis gitu ya. Kalau cuman Anda doang yang tahu. Sementara pada saat pandemi kemarin dari Februari itu kan nyaris terputus ya Pak ya. Betul. Dan kita nggak bisa kemana-mana, mau menjumpai orang juga sulit. Dan ini yang kemudian ditawarkan oleh Flow Cloud ya. Betul. Semua bisnis prosesnya bisa dilakukan secara online. Makanya ini tadi Bapak juga di awal menggarisbawahi yang pertama adalah kelebihannya tidak terbatas begitu ya Pak. Betul. Bisa menjangkau yang jauh-jauh. Ini yang di Jakarta aja Anda bisa dengerin di Pekanbaru loh ya. Betul kan Pak? Dan kemudian juga bisa dengarkan di kota-kota lainnya. Nah, Bapak berarti ini Flow Cloud ini kehadirannya sebenarnya untuk siapa? Pelaku bisnis dari level apa saja gitu ya? Apa hanya untuk pebisnis besar atau untuk yang pebisnis UKM pun bisa begitu? Silakan. Jadi yang kita sasar layanan Flow Cloud ID ini untuk 3 kelompok customer. Oke, 3 kelompok customer. Betul. Kelompok yang pertama tentunya kelompok usaha kecil, menengah, dan mikro. Oke. Nah di sini termasuk di dalamnya tim startup yang baru lahir untuk pengembangan inovasi digital, termasuk juga lembaga akademik, university, dan lembaga penelitian serta research. Kelompok pertama ini kami sebut kelompok awal, kelompok yang akan sangat tergantung dengan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya. Nah, di segmen yang pertama ini strategi yang kita coba tawarkan ke market adalah layanan freemium. Coba dulu gratis, pakai aja gitu. Untuk mulai bisnis yang small, mikro, UKM tadi, startup itu untuk bangun apapun yang mereka bisa manfaatkan untuk pertumbuhan bisnisnya. Nah, kelompok kedua adalah kelompok enterprise, kelompok customer besar yang saat ini dengan adanya pandemik yang menerjang keseluruhan segmen industri, dibutuhkan inovasi-inovasi efisiensi biaya. Nah, dengan lahirnya Flow Cloud ini bagi big enterprise tadi, kita memberikan fleksibilitas bisnis. Kalau bisnisnya lagi turun, ya kita sediakan fasilitas yang cukup untuk membantu mereka untuk survive. Gitu. Nah, kalau bisnisnya grow dengan pesat, kita juga punya fleksibilitas untuk ekspansi secara cepat yang dibutuhkan oleh market customer besar tersebut. Kelompok ketiga ini yang terakhir adalah kelompok government dan BUMN atau badan usaha milik negara. Nah, di sini punya karakteristik sendiri bahwa data dan informasi yang menjadi aset tertinggi dari suatu bisnis dan pelaku bisnis harus dipastikan aman, harus dipastikan secure. Nah, disinilah kita memberikan tingkat keamanan tertinggi bagi government dan badan usaha milik negara untuk bisa merunning bisnisnya berdasarkan teknologi informasi karya dalam negeri. Nah berarti ada 3 ya, ada 3 target konsumen tadi, usaha kecil, menengah, mikro begitu ya, startup, lembaga-lembaga penelitian, universitas dan sebagainya disebut sebagai kelompok awal, kemudian enterprise dan kemudian government ya. Berarti ini Anda harus berbangga dan berbahagia loh ya, smart listener. Bayangkan kehadirannya pertama tadi Bapak sudah kasih tahu nih, baru mulai, ayo udah pakai dulu aja gitu ya, dan buktikan ya, rasakan, dapatkan experience-nya. Nah, kalau Anda ingin tahu sambil kita terus berjalan talk show-nya, silakan Anda bisa klik website-nya ya untuk bisa mendapatkan keterangan lebih lanjut bagaimana nanti proses bisa mendapatkan itu di www.flowcloud.id. Sekali lagi di www.flowcloud.id, atau juga bisa follow sosial medianya Instagram, kemudian YouTube, LinkedIn, kemudian juga Facebook dan juga Twitter di nama ya, di satu nama yaitu @flowcloud. Sekali lagi di
Flow Cloud. Baik, masih ada waktu sebentar ya. Saya mau ke pertanyaan yang berikutnya sebelum kita ke WhatsApp, ke YouTube ya, ke Instagram yang berlimpah banget pagi hari ini pertanyaannya begitu. Tadi kan Pak Tanto sempat menyinggung soal keamanan ya. Nah, ini juga yang sering kali menjadi isu utama yang dipertanyakan banyak orang ya. Bagaimana nih Pak dari sisi security-nya? Jaminannya seperti apa? Karena bayangkan waktu awal-awal kita pandemi gitu ya, kita menggunakan satu teknologi, bocor datanya, bisa diretas ya, bahkan misalkan sekelas KPU dan sebagainya itu juga diretas. Nah ini gimana dari sisi jaminan keamanannya? Silakan Pak Tanto. Oke, jadi keamanan data dan informasi memang menjadi prioritas nomor 1 bagi pelaku usaha yang mengandalkan teknologi IT. Nah, kami di Flow Cloud memprioritaskan tingkat keamanan informasi dan data ini ya juga nomor 1. Pertama, kita pasti keseluruhan instalasi teknologi ini ada di Indonesia. Beda dengan pemain asing yang kita nggak tahu ditaruhnya datanya di mana itu. Benar. Cloud sih, tapi nggak tahu di cloud di mana. Namanya juga awan kan. Ini awan yang di mana? Ada yang ditaruhnya di negara entah berantah mana gitu. Di langit siapa gitu. Di situ saja kita sudah mempertanyakan kalau ini diinstal ditaruh di Indonesia, di badan usaha yang nomor 1 di bidangnya, yaitu Telkom Group, yang mana tidak hanya dijaminkan oleh kehandalan jaringan telekomunikasi dan informasi yang terbentang melayani dari Sabang sampai Merauke, juga dipastikan bahwa keamanan teknologi ini bisa dilakukan dengan kita lulus dalam tanda kutip assessment, checklist, semua diperiksa, diaudit dan lain sebagainya yang memastikan bahwa data dan informasi dan keamanan ini nomor 1. Baik, smart listener, ini yang saya katakan ya, menjadi sebuah kebanggaan. Lagi-lagi memang pandemi COVID-19 ini harus di satu sisi kita ambil hikmahnya, karena hikmahnya adalah membuat anak-anak bangsa berpikir keras gitu ya. Gimana caranya menghasilkan karya yang bisa menyatukan kita semuanya dengan teknologi, high teknologi yang memang benar-benar dihasilkan oleh anak bangsa. Flow Cloud yang merupakan hasil dari Telkom Sigma. Tuh udah saya bocorin ya kan. Tenang aja. Pertanyaan yang ketiga ya untuk sesi yang terakhir, bisa segera Anda jawab pada saat kita jeda. Tadi Pak Tanto menyebutkan ada 3 target konsumen ya yang disasar untuk bisa memaksimalkan Flow Cloud ini. Silakan Anda sebutkan 3 target konsumen tersebut, dikirimnya ke 0812 11 12 959. Kami akan jeda untuk satu sesi yang terakhir. Pandemi COVID-19 nyaris memporak-porandakan hampir semua bisnis karena keterbatasan operasional. Namun, kemajuan teknologi mampu membantu pengembangan bisnis di tengah situasi yang menekan sekalipun. Telkom Group menghadirkan Flow Cloud, sebuah platform digital one-stop cloud service, solusi pengembangan bisnis bagi enterprise, small, medium business, dan startup hingga government dengan terobosan high-end teknologi yang mampu mengelola hybrid multi-cloud dengan level high capacity dan capabilities. Flow Cloud menawarkan produk dan solusi seperti compute, storage, network, security, dan database, serta berbagai software as a services atau SaaS yang mudah didapatkan dan diakses kapan dan di mana saja. Dapatkan layanan Flow Cloud sesuai kebutuhan Anda serta kemudahan pembayaran dengan debit maupun kartu kredit. Segera kunjungi website www.flowcloud.id. Sekali lagi, www.flowcloud.id. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Indonesia
adalah saya dan Anda. Setiap hari penuh dengan peristiwa yang membanggakan, tidak sedikit yang memprihatinkan dan memilukan. Apakah Anda peduli? Atau setidaknya Anda tahu tentang apa yang terjadi? Pasukan gabungan TNI terus melakukan patroli. Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Suriah dan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat negara. Bersama kami, topik seputar politik, ekonomi, sosial, dan budaya jadi bahasan yang selalu menarik, membuka wawasan, memberikan pencerahan atas apa yang tengah terjadi. Kita ini sudah desentralisasi. Pastikan Anda bergabung bersama kami setiap Sabtu mulai jam 9 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Barat dalam Perspektif Indonesia, kerjasama Smart FM dan Populi Center, live di 10 kota Smart FM, disiarkan langsung dari Benar Senayan, Jalan Asia Afrika Pintu 9, Jakarta Selatan. Streaming radio smartfm.com, Android Smart FM via Google Play, live Facebook Smart FM. Perspektif Indonesia, tajam, dalam, dan bermakna. Smart FM Jakarta. Smart FM Radio Talk. Semua listener dan Anda semuanya yang bergabung pagi hari ini masih bersama-sama dengan kami dalam perbincangan mengenai Flow Cloud yang merupakan solusi transformasi digital punyanya anak bangsa Indonesia. Semua listener, saya masih bersama dengan Pak Tanto Suratno. Beliau adalah Direktur Bisnis dan Sales Telkom Sigma ya sejak tahun 2019. Nggak sia-sia beliau belajar di mana-mana begitu selama 20 tahun dan bersama dengan seluruh timnya begitu ya di Telkom Sigma menghasilkan yang namanya Flow Cloud. Tadi di awal saya sempat tanya apa sih yang Anda ketahui tentang Telkom. Banyak yang jawab saya pakai IndiHome, saya pakai ini dan sebagainya gitu Pak Tanto. Berarti ini benar-benar sudah sangat melekat banget Telkom ini ya. Memang benar-benar kita cintai. Mudah-mudahan kita semuanya akan terus mencintai produk Indonesia ya. Bangga punya produk lokal Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jonathan Bancin, kemudian juga Pak Monang pagi hari ini yang bergabung bersama dengan kita. Lalu kemudian ada Pak Hermanto, ada Ibu Sri Subariati ya. Kemudian ada Pak Fernando. Kemudian juga yang berikutnya ada Oke. Ini ada Wendy, ada Melanie, Rosaria. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Tadi ada pertanyaan yang terakhir yang saya tanyakan kepada Anda. Sebutkan 3 kelompok yang menjadi target sasaran dari kehadiran Flow Cloud ini. Kalau Anda tadi menyimak, pasti jawabannya akan tepat ya. Ada 3. Sebutkan, karena nanti kami akan pilih 10 orang yang akan mendapatkan e-wallet ya, yang dipersembahkan oleh Flow Cloud buat Anda semuanya. Pak, kita sambung dulu ya. Ini kan bicara lebih dalam lagi tentang apa yang menjadi value kelebihan dari Flow Cloud ini. Apa yang membedakannya dibandingkan sama yang lain? Kan mungkin teknologi-teknologi tinggi lainnya juga banyak ya, berseliweran dan orang tuh suka membanding-bandingkan. Mungkin Bapak bisa bagikan kepada kami dan terutama ini ya, layanan yang menjadi fokus utama buat pengguna di Indonesia. Silakan Pak Tanto. Oke. Yang menjadi pembeda antara Flow Cloud ini dengan layanan cloud existing yang sudah ada, yang pertama adalah kita tersebar di 20 kota besar nasional. Jadi kalau pelaku usaha UMKM, kampus dan universitas yang memang lokasi geografisnya tersebar secara nasional dapat dengan mudah menikmati layanan cloud ini dari kota yang terdekat. Tidak seperti yang ditawarkan oleh pemain-pemain cloud saat ini, apalagi pemain global, bahwa seluruh data dan informasinya harus lari ke Jakarta semua. Harus ada di Jakarta atau bahkan ada di luar negeri. Nah, Flow Cloud ini tersebar di 20 kota besar di Indonesia. Yang kedua, kita punya backbone network yang reliable, yang sangat handal, terbentang dan disupport oleh operator network nomor 1 di negeri ini, yaitu Telkom Group. Yang ketiga, kita menyediakan kapabilitas ini terhubung dengan customer yang memang sudah jadi customer base saat ini.
Bayangkan ada hampir 120 juta customer dari layanan mobile phone. Terhubung dengan 7 juta pelanggan IndiHome yang sudah terhubung dengan jaringan Telkom, dan kesemuanya itu menjadi peluang untuk bisa memberikan potensi bagi pelaku bisnis memanfaatkan Flowcloud ini sekaligus menjadi target market bisnis itu sendiri. Itu 3 keunggulan yang kita tawarkan. Oke, jelas ini benar-benar menjadi pembeda ya, sangat signifikan sekali itu tadi perbedaan yang tadi Pak Tanto sampaikan ya. Nah, kalau tadi Bapak sempat mengatakan gini, ini yang juga kalau menurut Bapak di lapangan isu mengenai price itu gimana ya? Karena lagi-lagi suka dibandingin kalau buatan Indonesia ya, kalau buatan Indonesia tuh yang murah lah gitu ya, kalau buatan luar negeri baru mahal gitu. Nah, ini perlu dijawab juga nih Pak Tanto, karena saya tahu banget proses untuk menghasilkan sebuah teknologi itu prosesnya aja udah mahal ya. Nah, kalau delivernya ke konsumen bagaimana? Silakan. Kalau harga ini memang faktor yang saat ini cukup sensitif dalam konteks go to market gitu. Betul. Teknologi yang biasanya berbasis internet atau bahkan sosial media umumnya semuanya gratis, tinggal pakai. Nah, Flowcloud ini bisa juga dan kami pastikan tersedia konsep freemium. Freemium itu apa? Pakai aja dulu. Mau bikin apa silahkan, mau mencoba silahkan, pakai untuk kegiatan sehari-hari silahkan. Tapi tentunya ada jangkauan tersendiri seberapa besar yang bisa dipakai. Nah, kalau dengan kemudian setelah pindah ke Flow itu bisnisnya tumbuh dan butuh kapasitas yang lebih besar lagi, nah dari situlah kita tawarkan scalability untuk mendukung pertumbuhan bisnis tersebut dengan model-model bisnis yang cukup affordable. Affordable di sini kita sebut kalau Anda tumbuh, ayo kita tumbuh bersama dengan pembayaran yang bisa atau harga yang bisa kita negosiasikan. Kita sampai pada jaminan. Kalau ada toko sebelah yang lebih murah, pakai aja harga yang murah itu. Nggak usah dipikir panjang kali lebar, lama dan mahal. Itu jaminan kami dari Flowcloud untuk memberikan yang terbaik bagi pelaku bisnis nasional. Nah, smart listener tunggu apa lagi kalau menurut saya ya, ini penting banget informasinya, kabar gembira buat Anda semuanya bahwa untuk transformasi digital bisnis Anda dan untuk scale up bisnis Anda sudah ada Flowcloud yang akan membantu. Pak, saya tuh sebenarnya masih kepengen ngobrol banyak banget, tapi waktu tinggal beberapa menit begitu ya. Kan ini kabarnya akan grand launching. Ceritakan ini tentang grand launching nanti yang akan dilakukan akbar begitu ya, supaya seluruh Indonesia ini harus tahu ya. Seluruh Indonesia harus tahu tentang kebaikan dari Flowcloud ini. Mohon diceritakan, Pak. Flowcloud direncanakan akan di launching secara besar-besaran di awal bulan depan, tepatnya di tanggal 2 Desember 2020. Meskipun sebelumnya sudah kita lakukan soft launching, pengenalan produk ini di market sejak bulan Juni kemarin. Nah, kita menentukan momen besarnya nanti di tanggal 2 itu. Nah, di tanggal 2 itu benar-benar teman-teman smart listener dan seluruh pelaku bisnis nasional bisa mengakses, mencoba menggunakan layanan kita secara langsung di flowcloud.id tersebut. Dan momen besar ini tentunya menjadi harapan kami untuk bisa mensukseskan transformasi digital Indonesia untuk seluruh pelaku bisnis Indonesia memasuki bisnis yang berbasis teknologi digital. Nah sekali lagi untuk menutup perbincangan kita, Pak Tanto, sebelum saya umumkan siapa yang akan mendapatkan e-wallet ini begitu ya, mungkin disampaikan kepada kami untuk meyakinkan gitu ya pelaku-pelaku bisnis di seluruh Indonesia, apakah Flowcloud ini juga nanti bisa membantu mereka menjadi semacam kayak digital hub gitu ya bagi pelaku-pelaku bisnis di Indonesia. Silakan, Pak. Teman-teman smart listener, bahwa sebagai remark
di perbincangan pagi hari ini, transformasi digital sudah tidak bisa kita elakkan lagi. Betul. Nah, kita mesti merencanakan transformasi digital ini dengan baik. Berangkat dari langkah pertama, yaitu kenali customer. Customer butuhnya apa, customer maunya bagaimana, journey kita berinteraksi customer dalami dengan sebaik-baiknya. Kemudian lakukan langkah kedua dengan melihat dan melakukan assessment apa yang sudah kita miliki. Bagi pelaku-pelaku bisnis harus pandai melihat kemampuan diri. Apakah sudah mampu memenuhi kebutuhan customer di langkah pertama tadi. Jika belum, lakukan perubahan-perubahan mendasar, proses internal dan kapabilitas internal untuk memenuhi keinginan customer tadi. Nah, kalau langkah kedua ini sudah dilakukan untuk bisa mempercepat secara mudah, efisien, bagaimana transformasi itu dilakukan, barulah gunakan teknologi. Dalam hal ini Flow Cloud ID mampu membantu teman-teman untuk bisa mengakselerasi transformasi tadi lebih cepat lagi, sehingga kesiapan teman-teman untuk memberikan layanan dan produk terbaik bagi customer dapat dilakukan dengan cepat. Baik, semua listener dan juga sahabat yang bergabung, Pak Tanto terima kasih. Saya minta maaf karena nanti lain waktu kita sambung perbincangannya, ternyata tidak menyangka seantusias ini ya. Bahkan ini salam dari Pak Armando dari Singapura ya, kemudian juga ada Pak Kresna dari Solo. Jauh ya Solo, Singapura, tapi kita semua terhubung melalui teknologi. Saya umumkan dulu yang menjadi pemenang e-wallet untuk 10 orang, ada Pak Jonathan Bancin, kemudian Pak Monang, Pak Anugrah Rahmat, Demiati Darmawan ya melalui WhatsApp, kemudian ada Mirza Bakti, kemudian Jen Abigail dari YouTube, Yustivi dan Tony Septianto dari Instagram, dan Ibu Muryani dari YouTube. Silakan nanti yang dari YouTube dan Instagram bisa langsung Anda pindahkan nama dan nomor Anda ke 0812 11 12 959 untuk follow up. Kami pamit, Pak Tanto sehat-sehat, kita janjian nanti lain waktu untuk menyambung perbincangan kita ya. Saya Lona Lija dan juga Pak Tanto mohon undur diri. Kita ketemu lagi lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa.